Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan perkembangan dalam BK anak usia dini. Anggota kelompok 2 yang beranggotakan ada Isnina Uliasari dengan NIM 2010 123 22 0014, ada Karina 210 123 32 0002, ada Nadia Pramuning Tias Larasati dengan NIM 2010 123 22 0030, dan saya sendiri Rizkina Intan Sofia Rahman 2010 123 22 0016. Di sini materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian pendekatan perkembangan. Nah, sebelum membicarakan pendekatan perkembangan dalam bimbingan, ada baiknya kita berbicara dulu mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan. Ada 4 pendekatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu pendekatan dalam bimbingan, yaitu yang pertama ada pendekatan krisis, yaitu dalam pendekatan krisis layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi, dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Guru atau pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta masalahnya dengan teman yang telah melakukannya. Bahkan mungkin guru atau pembimbing segera memanggil anak yang telah bersalah tersebut untuk menghadap dan membicarakan penyelesaian masalah yang telah dilakukannya. Yang kedua, ada pendekatan remedial. Dalam pendekatan remedial ini, guru atau pembimbing akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditampakkan anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan kepada anak keterampilan belajar, keterampilan bersosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. Guru atau pembimbing yang kedua menggunakan pendekatan remedial, yaitu untuk contoh kasus di atas akan mengambil tindakan mengajarkan anak keterampilan berdamai, sehingga akan mengambil tindakan mengajarkan anak keterampilan berdamai, memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi. Keterampilan berdamai yang diajarkan guru atau pembimbing kepada anak merupakan keterampilan yang belum dimiliki kedua anak tersebut dan merupakan kelemahan yang dapat memunculkan krisis terhadap keduanya. Yang ketiga, ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Masalah-masalah pada anak taman kanak-kanak dapat berupa perkelahian, pencurian, merusak, menyerang, dan sebagainya. Nah, di dalam pendekatan preventif ini didasarkan pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat membantu anak untuk menyadari bahaya dari berbagai aktivitas itu, maka masalah dapat dihindari sebaik-baiknya. Pendekatan preventif ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada anak tentang akibat dari suatu tindakan tertentu. Dalam contoh kasus di atas, guru yang menggunakan pendekatan preventif akan mengajak anak untuk mendengarkan cerita guru atau pembimbing yang memuat pesan untuk menjaga dan mencegah terjadinya suatu tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan belajar untuk bersikap toleran dan memahami orang lain. Dan yang terakhir, keempat, ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan ini merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan proaktif dibanding dengan ketiga pendekatan di atas. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan di taman kanak-kanak atau PAUD ini muncul dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik, baik permasalahan yang berkenan dengan perkembangan fisik, motorik, kognitif sosial, emosi, maupun bahasa.
Pendekatan perkembangan dalam bimbingan lebih berorientasi pada pengembangan ekologi perkembangan anak didik. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang kondusif agar anak didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Baik, selanjutnya yaitu B, ruang lingkup perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini mencangkup berbagai aspek. Secara umum, perkembangan anak usia dini mencangkup perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Santrok menyatakan perkembangan anak usia dini mencangkup aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, konteks sosial, moral, bahasa, identitas diri, dan gender. Kyle dan Rees menjelaskan bahwa ruang lingkup perkembangan anak usia dini mencangkup perkembangan kemandirian, moral, sosial, bahasa, fisik, dan kognitif. Bukatko dan Dailer menyatakan perkembangan anak usia dini mencangkup perkembangan otak, keterampilan motorik, fisik, persepsi, bahasa kognitif, inteligensi, emosi, konsep diri, nilai-nilai, dan gender. Johnson dan Halocha menyatakan perkembangan anak usia dini mencangkup perkembangan sosial, emosional, fisik, spasial, kognitif, dan bahasa. Berg menyatakan ruang lingkup perkembangan anak mencangkup perkembangan fisik, kognitif, kecerdasan, bahasa, emosional, sosial, dan moral. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak usia dini mencangkup 8 aspek, yaitu perkembangan fisik, kognitif, bahasa, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, dan perkembangan agama. Terdapat beberapa ruang lingkup yang terdapat pada bimbingan konseling anak usia dini, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Berikut akan penulis jelaskan secara singkat. Yang A, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial anak dan mewujudkan pribadi. Yang B, bimbingan belajar. Bimbingan ini merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak didik, khususnya di PAUD, dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah, serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar, yang mencangkup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku anak. Yang terakhir, C, bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan dan konseling. Tidak tepat apabila menganggap bahwa bimbingan karir itu merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani. Hal tersebut perlu ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul. Apabila dipandang bahwa bimbingan karir ini merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani, maka aspek atau jenis bimbingan yang lain akan ditinggalkan. Padahal banyak masalah yang ada di luar bimbingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, C. Prinsip-prinsip bimbingan perkembangan. Bimbingan perkembangan adalah program bimbingan yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling diperlukan oleh seluruh anak. Setiap anak membutuhkan layanan bimbingan perkembangan. Hal ini didasarkan bahwa tidak ada individu yang tidak bermasalah. Layanan bimbingan tidak hanya diperuntukkan bahwa anak bermasalah, tetapi perlu menjadi upaya bantuan yang diberikan oleh seluruh anak didik. Semua anak perlu memperoleh pemahaman tentang dirinya dan juga pemahaman tentang lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, bimbingan dan konseling perkembangan difokuskan pada upaya membelajarkan anak. Bimbingan perkembangan diarahkan untuk membantu tercapainya proses pembelajaran anak. Proses bimbingan tidak terlepas dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan kata lain, bimbingan dan pembelajaran merupakan suatu proses yang terpadu yang diarahkan agar terjadinya proses belajar pada diri anak. Yang ketiga, konselor dan guru merupakan fungsionaris bersama dalam program bimbingan perkembangan. Yang keempat, kurikulum yang diorganisasikan dan direncanakan merupakan bagian penting dalam bimbingan perkembangan. Keberhasilan bimbingan perkembangan yang dilakukan guru tidak terlepas dari seberapa jauh kurikulum bimbingannya diorganisasi dan direncanakan secara matang. Layanan dasar bimbingan perkembangan berisi tujuan dan sasaran untuk membantu anak didik dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kurikulum menekankan pada aspek kognitif, afektif,
dan perkembangan secara normal. Yang kelima, program bimbingan perkembangan peduli dengan penerimaan diri, pemahaman diri, dan pengayaan diri. Kegiatan dalam bimbingan perkembangan dirancang untuk membantu mengetahui lebih banyak tentang dirinya, menerima keadaan dirinya, serta memahami kekuatan pada dirinya. Yang keenam, bimbingan dan konseling perkembangan memfokuskan pada proses mendorong perkembangan. Metode encouragement diarahkan untuk menempatkan nilai pada diri anak sebagai dirinya sendiri, percaya pada dirinya sendiri, percaya akan kemampuan diri sendiri, dan membangun penghargaan akan dirinya. Kemudian pengakuan untuk bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Memanfaatkan kelompok untuk mempermudah dan meningkatkan perkembangan anak. Memadukan kelompok sehingga anak merasa memiliki tempat dalam berkelompok. Membantu pengembangan keterampilan secara berurutan dan secara psikologis memungkinkan untuk sukses. Yang ketujuh, bimbingan perkembangan mengakui pengembangan yang terarah ketimbang akhir perkembangan yang definitif. Perkembangan anak merupakan suatu proses yang menjadi, artinya dalam proses perkembangannya, anak membangun dirinya sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Yang ke-8, bimbingan perkembangan sebagai tim oriented menuntut pelayanan dari konselor profesional. Keberhasilan program bimbingan perkembangan tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Keefektifan pelaksanaan program bimbingan tidak terlepas dari pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan konselor dalam melaksanakan program bimbingan. Yang ke-9, bimbingan perkembangan peduli dengan identifikasi awal akan kebutuhan-kebutuhan khusus dari anak. Setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Identifikasi awal dalam pelaksanaan program bimbingan perkembangan perlu dilaksanakan untuk menemukan dan memahami berbagai kebutuhan yang dimiliki anak didik. Yang ke-10, bimbingan perkembangan peduli dengan penerapan psikologi. Bimbingan perkembangan tidak hanya memperhatikan bagaimana anak didik belajar, tetapi juga mengarahkan pada bagaimana anak menggunakan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Yang ke-11, bimbingan perkembangan memiliki kerangka dasar dari psikologi anak, psikologi perkembangan, dan teori-teori belajar. Bimbingan perkembangan merupakan konsep yang memperhatikan berbagai ilmu lain, yaitu psikologi anak, psikologi perkembangan, dan teori-teori belajar. Dalam aplikasinya, bimbingan perkembangan akan berorientasi pada kerangka dasar dari ilmu-ilmu yang memengaruhinya. Yang terakhir, bimbingan perkembangan mempunyai sifat urutan dan lentur. Bimbingan perkembangan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak didik. Bimbingan perkembangan dilaksanakan secara terencana dan sistematis, serta disesuaikan dengan kemampuan anak didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkungan perkembangan. Pendekatan perkembangan menekankan faktor lingkungan perkembangan yang perlu diperhatikan oleh guru atau pembimbing. Suatu lingkungan perkembangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur peluang. Unsur ini berkaitan dengan topik yang disajikan yang memungkinkan anak didik mempelajari perilaku-perilaku baru. Guru atau pembimbing perlu merencanakan berbagai topik yang sesuai dengan permasalahan, kemampuan, dan karakteristik anak didik. 2. Unsur pendukung. Unsur ini berkaitan dengan proses pengembangan interaksi yang dapat menumbuhkan kemampuan anak untuk mempelajari perilaku baru baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Unsur pendukung ini berkaitan dengan upaya guru dalam pengembangan. A. Relasi atau kerjasama yang bisa menyentuh anak dan memungkinkan anak didik mengembangkan kemampuannya dan seluruh anak didik di dalam proses interaksi. Yang ketiga, unsur penghargaan. Esensi unsur ini terletak pada penilaian dan pemberian balikan yang dapat memperkuat pembentukan perilaku baru. Penilaian dan balikan ini perlu dilakukan sepanjang proses bimbingan berlangsung. Diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dan perbaikan serta penguatan dilakukan untuk membentuk pola-pola perilaku baru. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.